علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Allahumma alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan murojaah ya, murojaah kita dengan cara tanya jawab ya. Jadi nanti saya tanya, Bapak Ibu menjawab. Saya tanya, Bapak Ibu menjawab. Ya, dengan harapan nanti semoga kita bisa menguasai dasar-dasar ilmu nahwu. Gitu ya. Ya, pertanyaan pertama adalah apa itu kata, Bapak Ibu? Atau kalimah dalam bahasa Arab, kalimatun artinya adalah kata. Apa itu kata? Kata adalah susunan huruf yang bermakna. Kata adalah susunan huruf yang bermakna. Baik. Ada berapa macam kata dalam bahasa Arab? Tiga. Ada 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Fi'il, huruf. Apa itu isim? Kata benda. Kata benda. Apa contohnya? Contohnya Ahmad. Ahmad. Kitabun. Fi'il, apakah itu fi'il? Fi'il kata kerja, Pak. Kata kerja. Contohnya? Misalnya doroba gitu. Doroba. Yadribu. Apa itu huruf? Huruf Kata bantu. Atau selain isim dan fi'il adalah huruf. Apa contohnya? Wa, min, Wa, min, dan lain sebagainya. Gitu. Berikutnya, ciri-ciri isim. Apa itu ciri-ciri isim? ciri-ciri isim. Ada awalan Menunjukkan kata benda. Bermakna benda. Menunjukkan makna benda. Kedua, Berawalan alif. berawalan alif lam. Contohnya? Alkitabu. Alkitabu. Ciri berikutnya? Ahmadun. Ciri berikutnya? Berakhiran tak marbutoh. Contohnya? Fatimah itu. Fatimah tuh. Ya. Ciri berikutnya? Didahului huruf jar. Didahului huruf jar. Contohnya? Ilallah. Ilallahi. Iya, bagus. Yang kedua adalah fi'il. Apa ciri-ciri fi'il? Bermakna perbuatan. Bermakna perbuatan. Apa? Pertama bermakna perbuatan. Contohnya? Doroba artinya? Memukul. Memukul. Yang kedua, ciri kedua? Ciri kedua misalnya Awali domir. Sedang. Diawali domir sedang. Contohnya? Yadribu. Artinya? Dia sedang memukul. Dia sedang memukul. Ciri ketiga? Ketiganya. Diawali sin. Diawali sin. Contohnya? Saya teribu. Artinya? Akan memukul. Akan memukul.
Diawali sin atau saufa atau qad. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah huruf. Apa macam-macam huruf? Huruf jar, huruf Huruf atop, jar. Contohnya huruf jar apa? dari Apa saja? ila kepada Ila. Dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Oke, bagus gitu. Kedua, macam kedua huruf apa? huruf atop, Huruf atop. Lagunya wa dan suma kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau. Oke. Nah, ini satu halaman ini bisa dihafalkan Bapak Ibu ya. Jadi tinggal lihat seperti ini ringkasannya. Kalau kita lihat kata berarti apa definisi kata, langsung kemudian kita hafalkan. Kata adalah susunan huruf yang bermakna. Kemudian ada berapa macam kata? Ada 3. Kata ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda. Contohnya kitabun, kitab. Fi'il adalah kata kerja. Contohnya doroba, artinya memukul. Huruf adalah kata bantu atau selain isim dan fi'il. Contohnya huruf jar min, artinya dari. Kemudian ciri-ciri isim. Yang pertama menunjukkan makna benda. Contohnya masjidun, masjid. Kedua berawalan al. Contohnya Alkitab. Alkitabu, kitab. Kemudian diawali huruf jar. Contohnya Allahi diawali huruf jar. Ya. Minal masjidi, min Jakarta, dari Jakarta. Kemudian diakhiri tanwin. Contohnya kitabun, kitab. Atau diakhiri tak marbutoh, madrasatun, sekolah. Gitu. Ciri-ciri fi'il. Yang pertama menunjukkan makna pekerjaan. Contohnya doroba, memukul. Kedua diawali sin, qad atau saufa. Contohnya qad qamatis shalah. Qad qamat shalah, ya, telah tegak, qamat. Kemudian diawali sin, saya lamun, ya, mereka akan mengetahui. Diawali saufa, saufa ta'lamun. Nah, kemudian huruf macam-macamnya. Pertama huruf jar, yaitu min, dari, ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Kedua huruf ataf, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, au atau am atau. Jadi satu halaman ini penuh dengan makna. Seperti ini ya. Kita hafalin seperti ini, halaman 1, halaman 2. Nanti setelah itu disetorkan, dihafal dan disetorkan. Berikutnya huruf. Huruf itu ada macam-macam. Di antaranya pertama huruf Jar. huruf jar. Huruf itu apa definisinya? Huruf itu kata bantu. Kata bantu atau selain isim dan fi'il. Huruf macam yang pertama huruf jar. Apa itu huruf jar? Min, dari, ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, atas sehingga, bi dengan, lila bagi. Dua huruf ataf. Apa itu huruf ataf?
Dan suma kemudian maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau ketiga huruf nasab. Huruf atop adalah Pak. Jika Inci insu inna sungguh jika dan seterusnya ya. Inna sungguh bahwa anna sungguh lan tidak akan ka'anna lakinna la'alla laita dan la. Ini huruf nasab. Inna kemudian kemudian anna lan ka'anna lakinna la'alla laita dan la. Huruf jazam. Laita apa artinya Ustaz? Laita andaikan. Lam alam lama alamma in man haisu kullama. Nah, nanti dihafal ini. Yang pasif ya Pak artinya. Huruf jazm itu yang pasif-pasif ya. Bukan. Artinya Kalau yang jazm itu lam artinya tidak atau belum. Alam artinya tidakkah. Lama artinya belum. Alama belumkah. In jika man barang siapa, haitsu dimanapun, kulama setiap kali. Itu huruf jazm. Huruf jazm. Nah ini harus hafal ya. Nanti saya share filenya. Nah berikutnya isim. Isim adalah apa? Isim dibagi menurut jenis kelaminnya ada berapa macam? Dua. Apa dan apa? Mudzakkar dan muannas. Apa itu isim mudzakkar? Isim laki-laki. Apa itu isim muannas? isim perempuan. Contoh isim mudzakkar. Zaidun. Contoh isim muannas. Fatimah. Berikutnya isim menurut jumlahnya dibagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja? tasniyah dan jamak. Ya, mufrad, tasniyah dan jamak. Apa itu isim mufrad? Isim tunggal. Contohnya? Zaidun. Apa itu isim tasniyah? Isim yang menunjukkan dua. Nah, ciri-cirinya diakhiri Nun. alif nun, ani atau aini. Ya nun. Contohnya? Zaidani atau Zaidaini. Muslimani atau muslimaini. Apa itu isim jamak? Kan lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Contohnya? Muslimuna atau muslimina. Isim menurut kejelasannya dibagi menjadi berapa? Dua. Apa dan apa? Nakiro dan ma'rifat. Apa itu nakiro? Kata benda umum. Masih belum jelas. Apa itu isim ma'rifat? Yang khusus. Sudah tertentu. Contohnya? Ada huruf alif. Kalau nakiro contohnya muslimun. Artinya? Seorang muslim. Kalau ma'rifat contohnya? Al-muslimu. Ada alnya. Contoh artinya? Muslim itu. Isim menurut akhirannya, harokat akhirnya ada berapa? Dua. Apa dan apa? Apa itu isim mabni? Yang tidak berubah. Ya akhirnya tidak berubah. Apa itu mu'rab? Ya akhirannya berubah. Contoh isim mabni? Ada. Contoh isim mu'rab? Muslimun, musliman, muslimin. Bisa berubah-ubah. Nah ini seperti ini dihafal, kemudian nanti dites. Dihafal, dites, distorkan. Nanti jadi materi yang kita pelajari itu dihafal gitu. Al-ilmu fis sudur. Nah ini kalau
Kita praktekkan nanti. Kalau ke santri kita hafalin, suruh hafalin. Ya, setor, bahkan setor. Nah, bahkan setornya itu kita bikin live streaming. Jadi biar apa namanya, mereka serius. Baik, selanjutnya isim jama ada berapa? Isim jama ada berapa? Ada 3. Sama Ada 3. Pertama jama salim. Apa itu jama mudzakkar salim? Sama Yang laki. kurang. Jama laki-laki. Yang lebih dari 3. Ya, lebih dari 2. Cirinya akhirannya wawunun atau ya nun. Una atau ina. Contohnya muslimuna atau muslimina. Apa itu jamu anas salim? Jama untuk perempuan. Lebih dari 2. Ciri-cirinya akhirannya alif ta. Contohnya muslimatun. Apa itu jama taksir? Jama yang berubah tanpa beraturan. Jama yang tidak beraturan. Contohnya tabun menjadi kutubun. Artinya baiti menjadi bait buyut. kitab. Bagus. Gitu ya. Coba saya pilih satu ya. Nanti saya tanya-tanya. Nah, ini namanya apa namanya? Metode munakosyah atau metode tanya jawab gitu. Coba Ibu Nurhaya. Yang lain didengarkan dulu. Isim jama ada berapa? Ada 3. Apa saja? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak di atas 2 untuk laki-laki. Cirinya? Launu yakni. Ya, contohnya? Muslimainin Aduh, kalau nggak lihat lupa ya. Nah, ini nggak boleh lihat, Bu. Kalau nggak, iya nggak lihat, Ustaz. Nggak boleh lihat. Muslimaina. Belum. Muslimu. Nah. Ya, bagus. Atau? Muslimuna, muslimaini. Salah, belum. Pokoknya akhirannya una atau? Una atau? Una, muslimin. Nah. Muslimina, ya bagus. Muslimina. Jamak muannats salim apa? Jumlah lebih dari 2. Kata benda yang lebih dari 2 untuk perempuan. Akhirannya ya nun. Bukan. Kita jamak. Kok jadi lupa sih, hilang semua. Jamak muannats salim. Tak marbuto. Bukan. Alif ta. Contohnya? Contohnya apa ya, Mas? Talibutan. Alif ta tali batin. Tolibatun. Ya. Itu tok bukan tak, Bu. Iya. Tok bukan ta.
Ya, To. tolibatun. Ya, artinya Beberapa para siswa perempuan. ya, para siswi. Oh ya, para siswi. Apa itu jamak taksir? Jamak, isim jamak yang berubah Kata tidak benda yang tidak beraturan. ya, contohnya Ku ku apa tadi? Kitabun. kitabun masih tunggal. Iya jamaknya ya. Kitubun. Kutubun. Kayak kutubun. Iya, artinya? Kitab-kitab. Iya, bagus. Baik, selanjutnya isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Bersama-sama. Apa itu isim ma'rifat? Kata benda yang sudah menunjukkan tertentu. Kata benda yang khusus sudah tertentu. Kata benda yang sudah tertentu atau dipahami. Ada berapa macam isim ma'rifat? Ciri-cirinya. Yang pertama, diawali alif lam. Contohnya al-muslimu. Al-muslimu artinya muslim itu. Yang kedua, untuk nama. Contohnya Zaidun. Ketiga, isim domir. Kata ganti. Contohnya huwa. Artinya ya. Ketiga, isim isyarah. Contohnya hadza. Bagus. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, ulaika. Nah, ini dihafalkan. Hafalkan. Coba kita ulangi lagi. Pak Gunarso, apa itu isim ma'rifat? Kata benda yang khusus. Ya, atau tertentu. Apa macamnya? Macamnya Ada berapa macamnya? Ada 4. 4. Satu. Diawali alif lam. Contohnya Alkitabu. Ya, artinya kitab itu. Yang kitab kedua itu. Yang kedua untuk nama. Contohnya Zaidun. Iya, bagus. Yang ketiga isim isyarah. isim isyarah. Contohnya ada. Artinya itu. Ada. Ini ada ini. Ya, keempat. Yang keempat Domir, isim domir. Isim domir, contohnya gua. Artinya iya, bagus. Itu ya. Oke, selanjutnya isim mabni. Apa bersama-sama? Apa itu isim mabni? Isimnya tidak Isim yang tidak berubah akhirnya. Tidak berubah akhirnya, tetap akhirnya. Ada berapa macam isim mabni? 4 ya. Nah, ada berapa? Ada 4. Yang pertama isim mausul, kata penghubung. Mausul, contohnya alladzi, allati, alladzina, allati, ma dan man. Alladzi artinya orang yang laki-laki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang laki. Allati orang-orang yang perempuan. Man orang yang. Yang kedua isim istifham. Apa itu isim istifham? Kata tanya. Contohnya man, kam, kaifa, mata, dan aina.
Ini ada lagunya sebenarnya. Ahal apakah ayu yang mana, aina di mana, ana dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagai mana. Ya, cuma yang ahal itu huruf sebenarnya. A dan hal huruf. Kalau selainnya adalah isim. Isim mausul juga lagunya, Pak. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang orang yang. Isim domir lagunya huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana saya nahnu kami, ana saya nahnu kami. Isim isyarah hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, dan seterusnya. Oke. Sudah hafal? Oke. Kalau ngelihat mah Apa lihat Coba Pak Marto. Apa itu Iya. isim mabni? Isim mabni isim yang tidak mengalami perubahan akhirnya. Iya. Ada berapa macam? Ada 4. Apa saja? Pertama isim mausul, Isim mausul, terus? 2 isim istifham, Ya, 3. 3 isim domir, Keempat, 4 isim isyarah. isyarah. Isim mausul contohnya? Contohnya alladzi, allati, Hmm. alladzina, Isim allati, istifham contohnya? hal, ma, kaifa, kam, Ya, isim domir contohnya? huwa, anta, hum, Ya. Isim isyarah contohnya? taro, hadza, hadhihi, dzalika, Iya, tilka, bagus. ulai, ulaika, wa una. Bagus. Oke, selanjutnya isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Kata benda yang mengakui Kata benda yang akhirnya berubah. Ada berapa macam? 8. Ya, Ada 9. banyaknya. Isim mufrad, Mod, isim mangkus, isim maksur. Ini enggak ini. Isim ghairu munsharif. Sorry. Asmaul Enggak urut ini. Asmaul Hamsa isim Ini dia ya. Ya, coba dihafalkan. Isim mufrad, isim mangkus, isim maksur, ghairu munsharif, asmaul khamsah, isim tasniyah, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, dan jama taksir. Apa itu isim mufrad? tunggal, kata benda tunggal. Kata benda tunggal. Contohnya? Zaidun, Muslimun. Muslimun, musliman, muslimin. Ini i'rabnya. Muslimun, musliman, muslimin. Berubahnya muslimun, musliman, muslimin. Apa itu isim mangkus? isim mangkus, yang akhirannya Huruf Akhirannya huruf apa? huruf dia ya. Ya lazimah namanya. Ya lazimah sebelumnya sebelumnya kasrah, kasroh. Kalau sebelumnya fathah maksur, maksur. Ya. Contohnya isim mangkus. Al-Qadi, Al-Qadi, i'rabnya Al-Qadi, Al-Qadiyah, Al-Qadi. Al-Qadi, Al-Qadiyah, Al-Qadi. Itu i'rabnya. Apa itu isim maksur? isimnya akhirnya ya. Akhirannya alif lazimah. al-lazimah sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Contohnya Musa, Musa. Bagaimana i'rabnya? Musa. Nah, itu kenapa nggak berubah? Musa. Katanya berubah.
Berubahnya tidak terlihat. Muqaddaro itu tidak terlihat. Jadi asalnya musayu, musaya, musayi. Tapi tidak nampak. Oh iya, Ya, ngumpet. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang haram tanwin. Isim yang haram tanwin. Contohnya Ahmadu. Ahmadu. I'rabnya Ahmadu, Ahmada. ya, Ahmadu, Ahmada. Nah, ini susunannya itu rofa, nasob, jar ya. Rofa, nasob, jar. Ahmadu, rofa, Ahmada, nasob, Ahmada, jar. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Dari wow. Asal khamsah itu isim yang 5. Lima. Yang 5 apa saja? Abu, Aku, Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Nah, kalau ini tidak kita sebutkan i'rabnya. Cuma disebutkan 5 isim itu. Abu artinya bapak, aku saudara laki-laki, hamu saudara ipar, fu Ya, sama saudara ipar. gigi, mulut, fu itu mulut, zu pemilik, zu pemilik. Apa itu isim tasniyah? isim yang Kata benda yang menunjukkan arti 2, akhirannya alif nun atau ya nun. Contohnya muslimani atau muslimaini. I'rabnya muslimani, muslimaini, muslimaini. Nasab dan jarnya sama. Apa itu jamak mudzakkar salim? laki-laki lebih dari 2. Kata benda jamak laki-laki lebih dari 2. Akhirnya wawunun atau ya nun. Contohnya muslimuna atau muslimina. I'rabnya muslimuna, muslimina. muslimina. Apa itu jamak mudzakkar muannas salim? Jamak dari perempuan. Jamak perempuan. Akhirnya alif ta. Contohnya muslimatun. I'rabnya muslimatin. Iya. Apa itu jamak taksir? Sama yang tidak beraturan. I'rab contohnya kutubun. I'rabnya kutubin. Oke, sekarang dihafal. Banyak kak isim? 9. Ibu Dede udah hafal? Ya, bismillah Ustaz. Ya. Mbak, yang lain di mute dulu. Isim mu'rab itu apa, Bu? Kata benda yang akhirannya mengalami perubahan. Iya. Ada berapa macam? Ada 9. Apa saja? Yang pertama isim mufrad, yaitu isim kata benda tunggal. Ya. Menunjukkan jumlahnya tunggal. Contohnya masjidun. I'rabnya? Masjidun, masjidin. Iya. Kedua isim tasniyah. Iya. Apa itu isim tasniyah? Beraturan nggak? Bebas. Isim tasniyah kata benda yang jumlahnya 2. Contoh Akhirnya ani atau halo kok hilang? Halo. Halo.
Hilang. Hilang. Ibu Dede, halo? Yang akhirnya alif lazimah yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kasroh, iya. Kasroh. Contohnya? Al-qadhi. I'rabnya? I'rabnya al-qadhi, al-qadiyah, al-qadhi. Bagus. Ketiga? Tiga isim maksur. Apa itu? Kata benda yang akhirannya alif lazimah dengan huruf sebelumnya fathah. Contohnya? Musa. I'rabnya? Musa, Musa, Musa. Bagus. Keempat? Keempat isim ghairu munsharif, yaitu kata benda yang haram tanwin. Contohnya apa tadi? Adama ya, Adama ya. Ya, Adamu, Adama. Adama. Ya. Kemudian isim asmaul khamsah, yaitu kata benda yang hanya 5. Apa saja? Yaitu abu, aku, hamu, fu, dan dhu. Ya. Terus? Kemudian isim jamak muzakkar salim, yaitu kata benda menunjukkan lelaki yang jumlahnya lebih dari 2. Akhirannya waw nun atau ya nun. I'rabnya muslimuna, muslimina, muslimin. Bagus. Terus? Yang mu'annas salim, kata benda perempuan yang jumlahnya lebih dari 2. Akhirannya alif ta. I'rabnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ya, bagus. Yang taksir yaitu kata benda yang tidak berpola atau tidak beraturan, yaitu contohnya kutubun, kutuban, kutubin. Iya, mumtazah. Bagus. Jadi gitu, dihafal, kemudian disetorkan. Hafal, setorkan. Hafal, setorkan. Baik, berikutnya i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah berubahnya akhir kata. Bagus. Ada berapa i'rab? 3. Ada 4. 4. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Apa tandanya rafa? Berapa tanda rafa? Doma. Alif, wawu. Nun. Domah, alif, wawu, dan tetapnya nun. Ini tanda rafa. Tanda rafa yang asli domah. Ini tanda aslinya domah, setelahnya ini tanda yang tidak asli. Nasab. Nasab tandanya ada berapa? Alifnya ada 5. Tanda aslinya fathah, alif, ya, dan buang nun. Oke. Terus selanjutnya jar. Tanda aslinya kasroh, tanda palsunya tanda tidak aslinya fathah dan ya. Terakhir jazm, tanda aslinya apa? Sukun. Nah, tanda tidak aslinya buang ilat dan buang nun. Oke. Rofa. Rofa itu tanda aslinya, tandanya ada berapa? 4. Apa saja? Doma, alif, wawu, dan nun. Nun. Tetapnya nun. Nah, doma itu bertempat pada berapa tempat? 5. 5. Nah, seperti ini. Doma bertempat pada 5 tempat. Pertama isim mufrad, contohnya muslimun. Kedua isim mangkus. Cuma domahnya kalau isim mangkus domah muqaddarah, tersembunyi. Contohnya
Al-qadhi. Kemudian yang ketiga isim maksur, tapi domahnya muqaddaro. Contohnya Musa. Kemudian keempat isim ghairu munsharif. Contohnya Ahmadu. Kelima jamak taksir. Contohnya Tubun. ini kurang satu ternyata. Jamak mu'annas salim. Satu lagi. Jamak mu'annas salim. Berarti ada 6 ini. Satu lagi jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim juga rofaknya pakai apa? Doma. Pakai doma. Jamak mu'annas salim. Contohnya apa? Jamak mu'annas salim. Muslimatun. Muslimatun. Jamak mu'annas. Mu'annas salim maksudnya. Solihatun. Ya, bisa solihatun. Muslimatun. Yang kedua, alif. Alif bertempat pada tasniyah. isim tasniyah. Contohnya muslimani. Ini alifnya di sebelum nun ini. Kemudian ketiga wawu bertempat pada dua tempat, yaitu asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Contohnya abu, aku, hamu, fu, dan zu. Akhirnya wawu semua. Terus muslimuna. Nah, wawunya ini sebelum nun ini. Muslimunya. Kalau nun ini mirip seperti tanwin ya. Jadi dia tidak dianggap sebagai akhiran. Yang akhirannya ini adalah wawunya ini. Ya. Baik, kemudian kalau tetapnya nun ini pada fiil. Pada af'alul khamsah, fiil yang 5. Apa itu af'alul khamsah? Fiil yang 5. Akhirannya wawu nun. Nah, akhirnya wawu nun atau Ya nun atau alif nun. Nih tetapnya nun. Nah, kalau pengen lebih ringkas seperti ini. Nah, ini. Ini seperti ini. Ringkasan dari tadi. Ya. Ringkasan dari i'rab dan tanda-tandanya. Yaitu ketika kita bisa menyebutkan isim mu'rab yang ada 9 berikut dengan i'rabnya. Nah, kalau kita bisa menyebutkan, maka yang sebelumnya tadi tanda rofa, tanda nasab, tanda jar, tanda jazm itu sudah di luar kepala berarti. Kalau kita bisa menyebutkan jenis isim yang 9, jenis isim mu'rab yang 9 berikut dengan i'rabnya. Contoh pertama isim mufrad. Isim mufrad kata benda tunggal. I'rabnya apa? Rofa. Rofa, domah, nasab, fathah, jar, kasroh. Jar akhiran kasroh. Yang kedua isim mangkus. Isim mangkus. Rofa pakai apa? Pakai iya. Domah muqaddaro. Domah tersembunyi. Nasab fathah, jar kasroh tersembunyi. Minal qadhi. Isim maksur. Rofaknya pakai domah tersembunyi. Nasabnya Nasab. fathah tersembunyi. Jarnya kasroh tersembunyi. Jazmnya ada nggak ini? Nggak ada jazm. Karena jazm itu khusus untuk fi'il. Oke. Isim ghairu munsharif. Ya.
Rofanya pakai apa? Toma. Doma. Nasobnya pakai apa? Doma. Fathah. Jarnya pakai apa? Fathah. Fathah juga. Nah ini hati-hati, ini nih out of the box ini. Harusnya kan pakai kasro, tapi dia pakai fathah. Terus jamak taksir. Rofanya pakai Doma. doma. Nasobnya Fathah. fathah. Jarnya Kasro. kasro. Isim tasniyah. Rofanya pakai Alif nun. alif nun atau alif saja boleh. Nasobnya pakai Nun. ya nun atau ya. Jarnya pakai ya nun juga atau ya. Asmaul khamsah. Rofanya pakai Wawu. wawu. Nasobnya pakai Alif. alif. Jarnya pakai Ya. pakai ya. Jamak mudzakkar salim. Rofanya pakai Wawu. wawu atau wawu nun. Nasobnya pakai Ya nun. ya nun atau ya. Jarnya pakai Nun. ya. Jamak muannats salim. Rofanya pakai Alif. Tanbun. bukan alif ta. Doma. Tanbun. Pakai doma. Oh, doma. Bagus. Doma. Nasobnya pakai Kasroh. kasro. Jarnya pakai Kasroh. kasro. Nah itu kalau kita bisa menyebutkan tanda-tanda setiap dari isim mu'rab ini, tanda rofa, nasab, dan jarnya, berarti yang tadi sudah lulus. Yang tadi ya, rofa itu ada 3, ada domah, alif, wawu, itu sebenarnya terlalu panjang. Nah, kemudian yang fiil. Kalau yang fiil ini, fiil ada, fiil mu'rab ada berapa? Syahidul akhir. Fiil mu'rab ada 3. Pertama fiil mudhari sahihul akhir. Yang kedua fiil mudhari mu'talul akhir. Yang ketiga af'alul khamsa. Coba fiil mudhari sahihul akhir. Contohnya yadribu. Ketika nasab yadriba atau lan yadriba. Ketika jazm Lam. lam yadrib. Ketika jar ada enggak? Nggak ada. Ada, karena jar khusus isim. Nah, yadribu tanda rofanya apa? Doma. Doma. Tanda nasabnya apa? Fathah. Tanda jazmnya apa? Sukun. Bagus. Kedua fiil mudhari mu'talul akhir. Yang akhirnya huruf ilat. Contohnya yad'u. Yad'u. Ketika nasab lan yad'uwa. Yad'uwa. Ketika jazm lam yad'u. Ya. Ini lan ini tambahan aja. Lan ini kalau seumpama ada huruf nasab. Yad'u. Rofanya pakai apa? Wawu. Bukan. Doma. Doma tapi tersembunyi di sini. Asalnya yad'u. Yad'u tapi tersembunyi. Ketika nasab tandanya apa? Fathah. Ketika jazm tandanya apa? Buang ilat. Wawunya dibuang. Buang ilat. Af'alul khamsah. Contohnya yadribuna. Ketika rofa tandanya apa? Tetapnya nun. Ketika nasab Buang nun. buang nun. Ketika jazm buang nun juga. Oke. Jelas? Insya Allah. Insya Allah. Kalau ngeliat lagi. Nanti filenya saya share biar nanti Bapak Ibu hafalin ya. Fiil. Fiil itu apa? Kata kerja. Fiil dibagi menurut pelakunya. Dibagi menjadi 4. Menurut pelakunya dibagi menjadi 2. Ada fiil aktif, ada fiil pasif. Menurut waktunya dibagi menjadi
Tiga. Ada fi'il madhi, mudhari, dan Amr. amr. Menurut objeknya dibagi menjadi dua. Ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, pertama, fi'il menurut pelakunya. Ada fi'il aktif dan ada fi'il pasif. Apa itu fi'il aktif? Yang melakukan. Perawalan mu. Yang berawalan ya. Berawal. Yang memukul atau memasak atau menulis, membaca atau berawalan ber. Kalau yang pasif Perawalan berawalan di. Contohnya dipukul. dipukul, dimasak, ditulis. Contohnya yang aktif. Ya, Doroba yadribu artinya memukul. Yang pasif duriba yudrabu. Berikutnya menurut waktunya fiil dibagi menjadi tiga. Apa saja? Madi. Madi, mudhari, dan amr. Madi itu apa? Yang lampau. Kata kerja lampau. Contohnya Doroba. roba. Kalau mudhari sedang atau akan. Kalau mudhari itu sedang atau akan. Contohnya yadribu. Kalau amr perintah. Contohnya idrib. Idrib pukulah. Menurut objeknya fiil dibagi menjadi dua, lazim dan muta'addi. Lazim itu apa? Tim yang Tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Contohnya masalah. nazala artinya Menurunkan. turun. Turun. Artinya turun. Turun kan tidak butuh objek. Kalau muta'addi contohnya Nazala. nazala atau angzala artinya apa? Menurunkan. Menurunkan kan butuh objek. Menurunkan apa gitu ya? Iya, menurunkan apa? Menurunkan buku atau tas gitu ya. Buah. Yang menurut akhirannya fiil ada berapa? Betul. Ada dua, ada mabni, ada Mu'rab. rob. Contoh fiil mabni Doroba. doroba, idrib. Contoh mu'rab Yadribu. yadribu, yadriba, yadrib. Itu menurut apanya Pak? Tadi Menurut akhirannya. akhiran. Nah, ini bisa dihafal. Sama isim ya? Isim ya, isim sama juga. Dia menurut akhirannya juga ada mabni, ada mu'rab. Saya masih ini nih belum paham banget. Bismillah. Absen terus. Ada pertanyaan? Pak Ustaz, kalau mabni kan tidak berubah. Fi'ilnya kalau mabni, Nah, ini yang mabni ini doroba. fi'il mu'rab itu berubah enggak? Kan kalau doroba, dorobu gitu kan berubah U-nya. Jadi dorobu misalnya. Maksudnya kalau ada huruf nasab sebelumnya, dia nggak berubah. Oh, ada huruf nasab. Iya. Oh. Bukan karena kemasukan domir. Kalau kemasukan domir ya berubah. Iya. Kalau ada huruf nasab ya Pak? Ya, huruf nasab atau huruf jazm sebelumnya nanti dia berubah. Tapi kalau fi'il madhi nggak berubah walaupun sebelumnya ada huruf nasab atau huruf jazm. Baik, cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita latihan membaca. Coba kita baca lanjutkan kemarin ya. Tentang sholat ya. Pak Ustadz, mau tanya ya, kemarin waktu maghrib itu kan kata Pak Ustadz ada waktunya hanya waktu berwudu, azan sama sholat sunnah maksudnya sunnah sesudahnya. Iya, sholat sunnah ba'diyah. Iya ya, yang sih. Karena kan nggak ada qobliyah. Qobliyah ada juga.
Boleh ya Pak Ustadz? Ada. Boleh, iya. Oh, bukannya cuma badiah doang. Ada qobliyah juga. Kalau Oh, qobliyah semuanya ada. Qobliyah gitu ya. semuanya ada. Iya sih Kalau badiah ada yang tidak. Cuma kalau qobliyah maghrib ya. tidak muakkad. Iya. Kalau qobliyah gitu. maghrib tidak muakkad. Tidak iya, muakkad, iya. tapi ada. Oke, Pak Ustadz, sekarang kalau Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz, ya. kalau qobliyah 4 rakaat itu satu salam tanpa tahiyat awal ya Iya, Pak Ustadz? nggak perlu tahiyat awal. Iya. Mm. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Yang zuhur itu ya Pak, yang kuliah zuhur. Oh, jadi bukan dua-dua ya, Pak? Langsung Ya 4 kalau Pak Ustadz. dua-dua boleh, tapi kalau mau langsung 4 tidak perlu tahiyat awal. Oh, gitu. Iya. Jadi kena duhur. Nanti dikira sholat zuhur. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Ya. ya Pak Ustadz galau jadinya, Kenapa? galau jadinya. Galau Ini, kenapa? Bu, nenek-nenek. Kan katanya hadis mengatakan kalau kita 12 rakaat sholat sunnah wajib itu kan kita dibuatkan rumah atau istana nanti di sana. Ya. Tapi kalau Amin. terus kata kita ada amin amin ya robbal alamin. Terus kalau kita kan ada sekarang nih kan saya terutama lagi ngebahas mengganti yang kodo itu Pak Ustadz. Nah, kalau kita utamakan itu, soalnya kalau kodo saat itu juga, terus ba'da dan qobliyah sepertinya kan agak letih ya Pak Ustadz ya. Jadinya berarti minimal kan pilih salah satu. Kalau nggak kodo berarti sunnah. Nah kalau kita nggak sunnah berarti kodo. Nah kita untuk mengejar ya dalam niatannya mengejar, oh iya nih dapat istana nanti jadi nggak dapat Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kejar yang fardu dulu, Bu. Ya kita mau ngejar istana tapi istananya di neraka gimana? Oh, nggak ada lah istana di neraka kan. Ya makanya kejar yang fardu dulu, yang qadha dulu. Kalau semua sunnahnya nggak kuat, ya sudah diganti dengan ibadah lain. Ya, ibadah yang lain yang lebih ringan daripada sholat itu gitu. Oh iya, kan iya. Islam kan nggak terlalu memaksa ya. Ibadah kan masih banyak, nggak cuma sholat aja. Bisa dengan sedekah, bisa dengan zakat, bisa dengan yang lain. Tidak harus dengan itu. Gitu. Oh, ya Pak Ustadz. Oh, jadi pilih salah satu yang mana yang iya. Ya, jadi jangan malah kita tinggalin fardunya gara-gara ingin mengejar istana surga. Ya bukannya yang dapat istana surga malah istana di neraka nanti. Kan mengqadha itu kan fardu. Terus kalau umpama subuh, kalau saya kan menggunakan subuh itu apa doa apa Pak Ustadz? Kunut. Nah yang qadha juga harus kunut juga ya Pak Ustadz? Ya kunut itu sunnah. Kalau nggak kunut nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Iya Pak Ustadz. Oke, kita lanjut ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Wa satrul awrati bilibasin tahirin. Wal wukufu ala makanin tahirin. Wal ilmu bidukhulil waqti wa istiqbalul kiblati wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fi safari ala rahilati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi
Wasatrul aurati bilibasin tohirin. Wal wukufu ala makanin tohirin. Wal ilmu bidukhulil waqti. Wa istiqbalul kiblati. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fi safari alar rohilati. Oke. Coba silakan kita baca bersama-sama ya. Faslun. Wa syaraitu sholati. Wa syaraitu sholati. Qabla dukhuli fiha. Khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i. Minal hadasi wan najasi. Wasatrul aurati. Bilibasin tahirin. Wal wukufu ala makanin tahirin. Wal ilmu bidukhulil waqti. Wa istiqbalul kiblati. Wa yajuzu tarkul kiblati. Fi halataini. Fi syiddatil khawfi. Wa fin nafilati. Fi safari. Ala rohilati. Silakan yang mau baca. Boleh. Pak Sumarto. Silakan Pak Sumarto. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Wal ilmu bidukhulil waqti wa istiqbalul kiblati. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fi nafalati fi safari ala rohilati. Ya. Yang lain? Ustaz. Ya, Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syaraitul sholati wa syaraitu sholati Setengah tiga, Mas. qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul idda'i taharatul a'dha'i minal hadasi wa najasi. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Wal wukufu ala makanin tahirin. Wal ilmu bidukhulil waqti. Wa istiqbalul kiblati. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Fi siddatil khawfi wa fin nafilati wa fin nafilati fil safari ala
hilati. Iya, bagus. Apa? Faslun artinya apa? Pasal. Pasal. Wa syaraitu sholati. Syarat Sholat Syarat-syarat sholat. Qabla dukhuli. sebelum masuk Fiha. di waktunya. dalamnya Di dalam sholat. Khamsatu asya'a. Ada 5 5 perkara. Ada 5 perkara. Toharatul a'dha'i. suci Suci tempat. A'dha. Sucinya anggota tubuh. anggota tubuh Anggota tubuh. Minal hadasi. dari hadas Dari hadas. Wan najasi. dan najis Wasatrul aurati. dan menutup aurat Aurat Bilibasin. dengan Libas. kain bebas Baju. baju Tohirin. yang suci. bersih Yang suci. Wal wukufu. dan cukup Wukuf artinya berdiri. oh, Wukuf itu berdiri. Ala makanin. dari atas tempat Di atas tempat. Tohirin. yang suci Yang suci. Wal ilmu. dan Dan Mengetahui bidukhulil waktu. dengan masuknya waktu Wa istiqbalul kiblati. dan menghadap kiblat Wa yajuzu. dan boleh diperbolehkan Tarkul kiblati. meninggalkan kiblat Fi halataini. di di dalam dalam penghalang hijab ya. Dua kondisi. Halatun kondisi. kondisi. Di dalam 2 kondisi. Fi syiddatil khaufi. Dalam Dan yang Dalam keadaan apa? keadaan banyak Syiddah itu sangat Takut ya. sangat takut. Dalam kondisi sangat takut. Wa fin nafilati. dan Dalam Di dalam sholat sunnah. sunnah Nafilah ini sholat sunnah. Fis safari. Dalam perjalanan Dalam perjalanan ala rohilati. atas Di atas dua sebab ya. kendaraan. Di atas kendaraan. Rohilah itu kendaraan. Nah, rihlah. Kalau rihlah itu kan perjalanan. Rohilah kendaraannya. Maksudnya tuh dalam meninggalkan kiblat bagaimana? Ya, maksudnya tidak harus menghadap kiblat. Ngikutin arah kendaraannya itu ya Pak. Jadi boleh sholat tidak menghadap kiblat dalam 2 kondisi. Ya, yang pertama ketika dalam kondisi sangat takut. Contohnya dalam perang. Perang itu semua kalau kita menghadap kiblat nanti bisa ditembak musuh dari belakang. Nah, maka padahal sholat itu sudah mau habis waktunya, seumpama ya. Maka boleh kita sholat menghadap kemanapun ketika perang. Ya, kemudian yang kedua ketika sholat sunnah, dalam sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan, maka boleh menghadap kemanapun kita sholat. Itu sholat sunnah. Gitu. Nafilah itu sholat sunnah. wajib nggak boleh kan? Kalau sholat wajib harus turun. Berhenti Harus mobilnya. berhenti, turun, cari masjid atau cari tempat sholat. Oke, silakan yang mau baca. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha. Ya, Disan. Ya, Pak Yadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Diartikan ya, Ustaz? Faslun pasal wa syara'itus sholati syarat-syarat sholat qabla dukhuli sebelum masuknya fiha di dalam sholat. Satu asya'a ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Suci
A'dha itu apa saja? Lupa lagi tadi. Anggota tubuh. Suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Wasat torul aurat, dan menutup aurat dilibasin dengan pakaian tohirin yang suci. Wal wukufu ala makanin tohirin, dan wukuf atau berdiri ala atas makanin, di atas tempat yang suci. Wal alimu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan Wal masuk ilmu. wal ilmu bidukhulil waqti, dan mengetahui dengan masuknya waktu salat. Wa istiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, dan dibolehkan meninggalkan menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Fi syiddatil khaufi, di dalam keadaan sangat takut. Wa fi nafilati, dan di dalam salat-salat sunnah. Fi safari, di dalam perjalanan. Ala atas ar-rahilati, di atas kendaraan. Iya, bagus. Mumtaz. Coba kita tentukan kedudukannya. Faslun sebagai apa? Khobar. Wa Istinaf. istinaf. Syara itu Mubtada. Dari kata apa syara itu? Syartun. Kalau syurut kan udah jamak. Syartun, syurutun. Atau syara'id. Jamaknya dua. Syara'id atau syurut. As-sholati sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Qabla sebagai dorof. Ad-dukhuli sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Fiha Jar majrur. jar majrur. Khamsatu Khobar. khobar. Selain khobar Mudhaf. mudhaf. Asya'a Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Ya, kenapa akhirnya fathah? Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Toharatu sebagai Badal. badal untuk Khamsatu. Selain badal Mudhaf. mudhaf. Al-a'dha'i sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Dari kata apa a'dha? Ini jamak taksir ini. Jamak taksirnya udwun. Udwun a'dha. Udwun a'dha. Toharo dari kata apa? Dari kata toharo. Masdarnya toharotan. Min al-hadasi majrur wa an-najasi ma'tuf kemana? Hadasi. Ke al-hadasi wa Istinaf. Kan? Ataf. Satru Ma'tuf. ma'tuf kemana? Saat ke Toharu. Toharatu ke sini. Toharatu. Al-aurati Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih. Bilibasin Jar Jar majrur. majrur tohirin. Naat. Naat bagus. Naat untuk aurat libasin. Libasin ma'tuf man'utnya. Wa ataf al-wukufu ma'tuf kemana? Toharatu ini ya, ke toharatu. Ala Jar makanin majrur. tohirin. Naat. Naat untuk Makanin. wa Ataf. al ilmu Ma'tuf. bi Jar dukhuli majrur. al waqti Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Wa ataf istiqbalu ma'tuf. Ya. Istiqbal dari kata apa? Istaqbala yastaqbilu
Istiqbalan. Masdar dari istakbala. Kalau dukhul dari kata apa? Dakhala. Dakhala yadkhulu Dukhulu. dukhulan. Dukhulan. Istiqbalul kiblati. Al-kiblati sebagai Mudhof ilaih. mudhof ilaih wa. Atau. Nah, ini bukan atau. Istinab. Maaf, ya juzu. Mutada. Fi'il. Ini fi'il. Fi'il mudhaf. Mudhari dari kata jaza yajuzu. Bagus. Tarku. Fi'il. Tarku. Mudhof. Selain mudhaf? Bukan. Mutada. Bukan. Ini kan ada fi'il. Kalau fi'il butuh Maf'ul. butuh fa'il. Fa'il. Apa yang boleh? Wa yajuzu tarku. Yang boleh adalah tarku. Ini berarti fa'ilnya. Tarku. Ini dari kata apa tarku? Taroka. Taroka. Ini masdarnya. Tarku al-kiblati. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Fi Jar. alatain. Majrur. Ini jenis katanya isim apa? Tasniyah. Isim tasniyah. Fi Jar. iddati. Majrur. Selain majrur. Mudhof. Mudhof. Al-khawfi. Ilaih. Mudhof ilaih. Wa Atau fi Majrur. Jar. an-nafilati. Majrur. Fi Jar. as-safari. Majrur. Ala Jar. ar-rahilati. Majrur. Majrur. Wallahu a'lam. Bisawab. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada tadi. Tadi kalau yang dikirim file ini apa? Yang algoyah, ini bukan dari algoyah saja. Ini sama. Kalau yang dikirim itu kan nggak ada harokatnya. Benar-benar nggak ada. Kalau ini ada harokatnya dikit-dikit ini. Oh gitu ya. Ujungnya. Tadi dicek, tapi beda saat maksudnya nggak di halaman 13 nggak membahas ini gitu. Beda halaman. Kan beda. beda cetakan, iya. Kalau itu ada itunya, ada diagramnya, ada apanya itu? Ada. Iya, ini ada diagram, ada bagannya saja. Bagan. Tapi nggak ada harokatnya babar belas. Iya. Kalau betul. ini nih mending ada harokatnya. Tapi isinya sama saja. Sama, isinya sama. Iya. Isinya sama. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.